Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita melanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah kita dan terakhir kita sudah mempelajari tentang bagaimana latar belakang dan peristiwa yang terjadi dalam perang Tabuk. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pasca perang Tabuk, maka kaum muslimin itu menjadi sebuah kekuatan baru di tengah bangsa Arab. Jadi yang sebelumnya bangsa Arab mengecam kabilah-kabilah yang mau masuk Islam, nah sekarang justru sebaliknya. Banyak kabilah-kabilah yang datang kepada Rasul dan kemudian menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Ya, tentunya ini subhanallah adalah sebuah hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada kaum muslimin, di mana mereka ini sangat bersabar di dalam menghadapi ujian. Ya. Kita bayangkan bagaimana proses demi proses ini dijalani dengan kesabaran, sehingga kesabaran ini akan berbuah kepada sebuah kemenangan yang sangat luar biasa. Maka ini adalah satu pelajaran hidup bagi kita semua. Ya, ketika kita belajar sirah dari awal bagaimana mereka diintimidasi sampai kemudian mereka bersabar dan Allah pada akhirnya memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya. Ini ada pelajaran penting bahwa setiap orang yang ingin mendapatkan kemenangan atau ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya tentunya harus menikmati proses. Ya. Tidak mungkin seseorang mendapatkan sesuatu tanpa proses. Ya. Bahkan Rasul sendiri dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya beliau ini ingin meninggal di jalan Allah kemudian dihidupkan lagi. Ya. Thumma uhya, thumma uqtal, thumma uhya, thumma uqtal. Terbunuh hidup lagi, terbunuh hidup lagi, terbunuh hidup lagi. Maksudnya apa? Ternyata beliau menikmati proses demi proses di dalam dakwah beliau. Ya. Maka setelah perang Tabuk banyak sekali kabilah yang pada akhirnya mereka ini datang kepada kaum muslimin dan kemudian menyatakan keislaman mereka pada saat itu. Nah, memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan berapa jumlah delegasi atau utusan-utusan yang kemudian datang kepada kaum muslimin. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ada sekitar 60 utusan. Ya. Dan setiap utusan ini kan mereka mewakili qabilahnya, ya, mewakili kelompoknya. Yang berarti pada saat itu kaum muslimin sendiri sudah mendapatkan begitu namanya ini sudah sangat luar biasa, menyatukan bangsa Arab yang kemudian terpecah belah. Nah, Imam Al-Bukhari beliau menyebutkan kedatangan delegasi dari Bani Tamim. Ya. Bani Tamim ini adalah bani yang kemudian memang sampai kemudian Allah itu menurunkan surat Al-Hujurat. Ya, karena Bani Tamim punya karakteristik mereka ini suaranya keras, ya, agak sedikit karakternya itu kaku begitu ya. Nah, mereka itu memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang sangat keras dari luar rumah, ya, tanpa kemudian meminta izin terlebih dahulu. Maka Allah kemudian menurunkan surat Al-Hujurat, ya, bahwa kita ini kemudian tidak boleh meninggikan suara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bani Tamim itu pada saat itu meninggikan suaranya, makanya kemudian ditegur oleh Allah. Nah, inilah Nabi, ya, manusia pilihan, di mana semua perkara yang berkaitan dengan Nabi yang kurang berkenan maka kemudian akan dibela oleh Allah dengan cara menurunkan ayat. Ya, dikatakan sebagai orang gila, Allah turunkan ayat untuk membela. Mereka katakan sebagai tukang sihir, Allah turunkan ayat. Mereka meninggikan suaranya, maka kemudian Allah turunkan ayat. Ya. Jadi zaman sekarang ayat tidak lagi diturunkan. Ya. Maka yang harus membela Nabi adalah kita dengan cara menghidupkan sunnahnya
dan meneladani akhlaknya. Ya. Jadi waktu itu disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa delegasi dari Bani Tamim ini datang menemui Nabi dengan berteriak dari luar rumah beliau dengan suara yang lantang, sehingga kemudian Allah menurunkan surat Al-Hujurat, ya, yang berarti di situ ada etika, ya, untuk mendidik kaum muslimin agar menjaga etika dan adab mereka ketika berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan meminta izin dari beliau. Masya Allah, betapa kemudian Nabi kita ini punya kemuliaan yang sangat luar biasa. Nah, maka kemudian Bani Tamim datang mengirimkan delegasi. Kemudian Imam Al-Bukhari juga menyebutkan ada delegasi Abdul Qais, ya, dari Bani Hanifah. Nah, ini menarik karena nanti dari Bani Hanifah ini di antaranya ada Musailama Al-Kadzab. Ya, nama Musailama Al-Kadzab teman-teman pasti menemukannya sebagai satu nama yang mengaku dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu nanti diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Itu perang melawan nabi palsu, ya. Dan ini diantaranya adalah beberapa sahabat yang dikirim untuk membasminya, ya, diantaranya Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Itu termasuk yang kemudian dikirimkan. Yang membunuhnya adalah Al-Wahsy. Wahsy ini yang membunuh pamannya Nabi dulu, ya, yaitu Hamzah dalam perang Uhud, ya. Tapi kemudian Allah buka mata hatinya, ya. Kemudian dia justru menjadi orang yang membunuh Musailama Al-Kadzab. Jadi Musailama Al-Kadzab ini termasuk salah seorang yang ikut untuk kemudian menyatakan keislamannya dari Bani Hanifah, ya. Tapi dia ini masuk Islam dengan syarat, ya. Dia punya beberapa syarat, dan syaratnya itu adalah Musailama Al-Kadzab ini dia itu meminta agar kemudian urusan agama ini diserahkan kepada dia, ya, sepeninggal beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul itu mengatakan kepadanya, jika dia meminta pelepah korma saja, niscaya Nabi tidak akan memberikan kepada dia. Dan Nabi itu sudah memberikan isyarat bahwa Musailama Al-Kadzab ini akan menjadi sumber fitnah di kemudian hari. Kejadian, ya, terjadi sebuah peperangan yang diakibatkan oleh Musailama Al-Kadzab, ya. Ya, jadi dia ini dari Bani Hanifah, ya. Ada lagi dari delegasi dari Najran, ya. Teman-teman tahu Najran ini sebuah wilayah antara Yaman dengan Hijaz, ya. Jadi dia ini memang ada di perbatasan, ya, ada di perbatasan, cukup jauh memang lokasinya dari Makkah Madinah pada saat itu. Nah, jadi mereka juga datang untuk kemudian menyatakan keislamannya. Kalau sekarang itu di Arab Saudi, Najran ini salah satu provinsi, ya, salah satu provinsi pada saat itu. Dan mereka ini berada dalam kekuasaan Romawi, ya, Romawi yang kemudian menaungi mereka pada saat itu. Nah, jadi kata Imam Al-Bukhari, ada rombongan delegasi dari Najran yang datang, Al-Aqib dan As-Sayyid. Ya, ini adalah hakimnya Najran, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk memeluk Islam, ya. Akan tetapi mereka tuh menolak, ya. Jadi memang kedatangan mereka, ada delegasi yang datang untuk menyatakan keislamannya, tapi ada delegasi yang datang karena memang secara politik kaum muslimin itu sudah kemudian memiliki legalitas yang sangat kuat. Sehingga kalau mereka tidak datang untuk mengakui legalitas dari kaum muslimin, mereka secara politik menganggap ini sangat berbahaya terhadap eksistensi mereka. Maka kemudian mereka datang, Rasul mengajak mereka masuk Islam, tapi mereka menolak. Maka Nabi SAW mengajak mereka untuk bermubahalah, ya, untuk bermubahalah. Ya, maka turunlah ayat, ya.
Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin, ya, ila akhir ayat. Ini dalam surat Al-Imran 59 sampai 61. Jadi nanti asbabun nuzulnya surat ini turun, ayat ini turun adalah ketika datang delegasi Najran yang menolak untuk masuk Islam, maka diajak bermubahalah oleh Rasul sehingga Allah turunkan ayat ini. Ya. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa alaihi salam di sisi Allah sama seperti penciptaan Nabi Adam, ya, dari tanah min turab, ya. Barulah kemudian Allah firmankan kun fayakun, jadilah maka jadilah dia, ya. Maka apa yang diceritakan ini berasal dari Rabbmu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu, ya. Maka siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu, ya, ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah mari kita panggil anak-anak kami, anak-anak kamu, istri-istri kamu yang dari diri kami dan diri kamu, kita bermubahalah, ya, kepada Allah, minta supaya laknat Allah timpakan kepada orang-orang yang berdusta. Masya Allah, ya. Ini ayat yang kemudian berbicara tentang orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Nabi Muhammad ini terkenal sebagai orang yang siddiq, al-amin. Bahkan Abu Jahal sendiri tidak sedikit pun meragukan kejujurannya Nabi Muhammad, ya. Tapi kemudian dia mengatakan, tapi kalau berkaitan dengan risalah yang kamu bawa, kami nggak percaya. Nah, maka delegasi Najran ketika ditantang bermubahalah, ya, atau mula'anah, ya, itu mereka agak takut, ya, ada sedikit ketakutan, ya, dan mereka akhirnya menangguhkan niatnya pada saat itu. Kenapa? Karena mereka takut tertimpa azab, ya, sehingga kemudian mereka berdamai dengan cara mereka mengakui kedaulatan dari kaum muslimin dan mereka bersedia membayar jizyah, ya. Teman-teman tahu jizyah? Jizyah ini semacam pajak, ya, yang harus dibayarkan oleh non-muslim, ya. Kalau kita katakan ahlu dhimmi, yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam tapi mereka tidak memerangi kaum muslimin pada saat itu, ya, dan mereka diharuskan membayar jizyah, ya. Dan jizyah yang dibayarkan ini tidak memberatkan sebagaimana upeti pada zaman Romawi dan Yunani, ya. Maka kemudian mereka sepakat, ya, mereka mau bayar jizyah, sehingga Nabi mengirimkan Abu Ubaidah bin Amr bin Al-Jarrah untuk mengambil jizyah tersebut. Ya, ini ada di dalam kitab Fathul Bari. Maka teman-teman sekalian, maka Najran itu akhirnya mereka bersedia untuk membayar jizyah, ya. Jadi dengan membayar jizyah berarti mereka ini masuk di dalam kedaulatan kaum muslimin pada saat itu, ya. Jadi hubungan mereka dengan Romawi putus, ya, sehingga semakin menguatkan posisi kaum muslimin. Setelah di perang Tabuk, ya, kemudian peristiwa dari perdamaian dengan Najran, ya, sementara Najran berada pada kekuasaan Romawi, maka ini semakin menunjukkan eksistensi kaum muslimin di bawah pada saat itu terhadap Romawi, ya. Kan kita bahas dari awal, Rasul diutus ada dua kekaisaran besar pada saat itu, Persia dan Romawi, ya. Kaum muslimin ini muncul kemudian menjadi sebuah kekuatan baru, ya. Ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti dari sini teman-teman sekalian muncul rencana penaklukan Romawi di Syam, ya, atau di Syria, ya. Jadi delegasi Najran, ya, delegasi Bani Hanifah, delegasi Bani Tamim, ya, itu semua datang untuk kemudian ada yang masuk Islam, ada yang kemudian mengakui
eksistensi dari kedaulatan Islam. Naam. Maka Al-Imam Bukhari juga menyebutkan ada delegasi Al-Asy'ariyin. Nah, ini delegasi dari penduduk ya Yaman, ya, ada dari suku Daus, Tayyi' dan Adi bin Hatim bin At-Ta'i. Nah, maka kemudian teman-teman sekalian, ini menunjukkan lagi-lagi kesabaran mereka ya di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan risalah Islam. Ini berbuah hasil Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemenangan kepada mereka sehingga Islam ini pada akhirnya menyatukan bangsa Arab yang terpecah belah pada saat itu. Abdullah ibnu Abbas menyebutkan dari Bani Sa'ad bin Bakar itu mengutus namanya Diman bin Tha'labah ke Madinah. Jadi Diman bin Tha'labah ini orangnya tinggi, ya, besar, ya, agak temperamen, ya, rambutnya ini lebat, ya. Maka dia ini datang membawa ontanya, ya. Dia ikat di pintu masjid, kemudian dia datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ dia tanya begini, Aina ibnu Abdul Muthalib? Ya. Di mana atau siapa yang bernama Ibnu Abdul Muthalib? Rasul menjawab, akulah Ibnu Abdul Muthalib, ana. Ya. Maka dia katakan, anta Muhammad? Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang apa? Wa ya Muhammad, aku akan bertanya dengan sebuah pertanyaan yang ini pertanyaan yang serius, kata dia. Ya. Maka kemudian ditanyakan kepada Nabi dan Nabi itu gak boleh segan-segan untuk menjawabnya. Artinya dia butuh satu jawaban yang tegas. Karena pertanyaan dia adalah pertanyaan yang tegas dan pertanyaan yang serius. Ya. Maka dia tanya begini, aku bertanya kepadamu, demi Allah, apakah Allah mengutusmu sebagai Rasul? Ya. Apakah Allah mengutusmu sebagai Rasul? Ya. Jadi mereka ini selalu kemudian bersumpah atas nama Allah, demi Allah. Ya, lagi-lagi saya tegaskan bahwa sebelum Nabi Muhammad diutus, ketika kemudian bersumpah, mereka bersumpah atas nama Allah. Artinya mereka ini beriman kepada Allah. Ya. Hatta iblis pun beriman kepada Allah. Ya. Maka luar biasa sekali. Kalau iblis yang kufur saja beriman kepada Allah, maka jangan sampai kita ini nggak beriman kepada Allah. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman sekalian. Ya, bisa kemudian menggugurkan keimanan ketika muncul keraguan-raguan kita terhadap eksistensi Allah. Yang mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita ini terus dalam keimanan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi imam ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, apakah betul? Dia mulai dengan demi Allah katanya. Apakah betul Allah mengutusmu sebagai seorang Rasul? Demi Allah, ya. Ini dia tanya dengan dimulai dengan sumpah. Nabi juga bersumpah sebelum menjawab. Demi Allah, iya katanya. Aku bertanyamu demi Allah. Sekali lagi dia bersumpah. Untuk pertanyaan yang kedua dia juga bersumpah. Apakah Allah kemudian memerintahkanmu agar kami menyembahnya saja tanpa menyekutukan Allah, ya, dan meninggalkan semua berhala, ya, dan semua tuhan-tuhan yang dulu kami sembah, yang dulu nenek moyang kami sembah? Maka kata Nabi SAW, lagi-lagi sebelum menjawab beliau bersumpah, demi Allah, benar. Ya, ini subhanallah. Sebuah tanya jawab yang dimulai dengan sumpah, kemudian dijawab dimulai dengan sumpah. Maka Nabi itu kemudian menceritakan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Muslim. Tiada Tuhan selain Allah, ya, bersaksi bahwa aku adalah utusannya, bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan pada saat itu, ya. Kemudian setelah dia dengar, dia pergi, ya. Maka Rasul SAW ini mengatakan, dia masuk surga jika dia melakukan perkara yang tadi disebutkan, ya.
Dimam ini kembali kepada kaumnya, ya. Kemudian dia mencaci Lata, Uzza dan Manat, dicaci sama dia, ya, sehingga kemudian pemuka-pemuka kaumnya mengatakan, wahai Dimam, ya, hati-hati dengan perkataanmu, ya. Kamu bisa kena apa bahasa mereka itu kusta, ya. Kamu bisa gila, ya. Kamu bisa terkena penyakit-penyakit yang lain. Kata Dimam pada saat itu, demi Allah, wallahi, ya, keduanya maksudnya Lata dan Uzza ini berhala tidak dapat memberikan mudarat sedikit pun kepadaku. Ya, sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menurunkan Al-Quran, ya, dan menyelamatkan kalian dari apa yang kalian lakukan sekarang. Maksudnya dari sesembahan terhadap Lata, Uzza dan lain-lain. Ya. Maka pada saat itu banyak sekali di dalam Sunan Abu Daud, karena Dimam ini, ya, banyak sekali orang yang masuk Islam pada saat itu. Subhanallah, ya, luar biasa sekali. Jadi memang ada beberapa orang yang kemudian masuk Islam, ya, memberikan efek yang besar terhadap Islam. Ya. Ada juga yang datang kepada Nabi, ya Muhammad, ya, ceritakan kepadaku tentang Islam, ya, sambil bawa onta, ya, dalam satu riwayat Nabi mengatakan, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan satu-satunya utusan Allah, maksudnya Muhammad adalah utusannya, ya. Apa kata dia? Sambil bawa onta dia bilang, syahidtu, aku bersaksi. Ontanya berjalan beberapa langkah jatuh mati. Surga, kata Nabi. Ini orang amalannya sedikit, tapi balasannya surga. Ya. Maka ada orang-orang yang kemudian keislamannya ini membawa pengaruh yang sangat luar biasa kepada orang lain. Mudah-mudahan kita juga bisa membawa pengaruh yang baik kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka jelas ya bahwa setelah perang Tabuk banyak sekali manusia yang datang, ya, untuk kemudian mengumumkan keislamannya kepada Nabi, ya, mewakili kabilah-kabilah yang kemudian datang. Ya, ini luar biasa sekali. Artinya tidak ada satupun, ya, pada saat itu kelompok atau kabilah yang bisa menyatukan kabilah-kabilah Arab pada saat itu, kecuali hanya disatukan dengan Islam. Ya. Jadi memang pada saat itu banyak di bangsa Arab ini semacam negara-negara kecil, ya, kedaulatan kecil yang ada pada saat itu, ya, daerah-daerah yang memproklamirkan dirinya sebagai kedaulatan, ya, jumlahnya tuh lumayan, ya, ada Saba, ada Himyar, ya, ada Al-Manadhira, ya, kemudian ada Al-Ghassana pada saat itu, ya. Tapi kemudian setelah Nabi Muhammad SAW datang, maka kemudian Rasul berhasil menyatukan Jazirah Arab, ya, itu dalam waktu kurang dari 10 tahun. Teman-teman bayangkan bagaimana ribuan tahun mereka ini pecah antara satu dengan yang lain, gak ada yang bisa menyatukan mereka. Tapi Allah menurunkan risalahnya sehingga ini menembus dari hati-hati manusia, sekuat atau sekeras apapun hati mereka. Jika Allah kemudian menginginkan, maka hidayah turun terhadap mereka. Ya, ini luar biasa sekali. Lagi-lagi hati ini yang punya Allah, bukan kita. Ya. Nabi Lut tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Nabi Nuh gak bisa memberikan hidayah kepada anaknya, ya. Nah, maka kemudian hidayah ini siapa yang punya? Allah. Kalau Allah berkehendak 10 tahun, maka hati-hati mereka disatukan dengan Islam pada saat itu. Jadi yang luar biasa, persatuan mereka ini tidak hanya secara lahiriah, ya, tapi persatuan yang diikat dengan keimanan. Ini persatuan yang paling kekal dan abadi. Kalau zaman sekarang ada orang yang berkelompok karena didasari sesuatu, misalnya, ya. Didasari apa misalnya? Nasab. Sesama keluarga juga bisa bentrok, ya.
apalagi hanya didasari oleh hal yang sifatnya duniawi, ya. Misalnya persaudaraan karena geng motor misalnya, persaudaraan karena hobi sepeda misalnya, persaudaraan karena hobi atau punya hobi yang sama, ya. Hal yang sifatnya duniawi itu sangat mungkin untuk kemudian retak. Tapi kalau persaudaraan yang diikat oleh iman, maka ini adalah dasar pondasi yang sangat kuat sekali, ya, sehingga tegaknya daulah dari kaum muslimin pada saat itu, ya, yang sampai nanti membentang di seluruh dunia, ini karena memang risalah iman dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah kaum muslimin. Jadi itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, bahwasanya setelah perang Tabuk ada utusan-utusan delegasi yang datang untuk kemudian menyatakan keislamannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara beberapa delegasi ada yang menyatakan, tapi ada juga yang kemudian hanya mengakui teritorial, ya, seperti Najran pada saat itu. Tapi nanti pada akhirnya mereka juga kemudian menjadi Muslim. Ya, insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.